Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. أما بعد فمعاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, kebaikan-kebaikan yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti, kebaikan yang sangat banyak. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang hari ini, Allah memberikan kebaikan yang besar kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kebaikan yang harus kita syukuri dengan kita memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari apa yang akan kita pelajari bersama, yaitu dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Mafhumuha wa Khasaisuha wa Khasaisu Ahliha, sampai kita kepada karakteristik Ahli Sunnah, keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Jihad itu dari kalimat jahada, yujahidu, yang artinya adalah mengerahkan kemampuan, mengerahkan kemampuan. Nah, ini namanya berjihad, yaitu mengerahkan kemampuan untuk menegakkan, menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab ini, famin usuli ahli sunnah wal jamaah annal jihad madin ila qiyamis sa'ah ma'al umara abraran kanu am fujjara. Bahwa jihad itu termasuk dari prinsip ahli sunnah, dan hukumnya terus berlangsung sampai hari kiamat, namun bersama penguasa, dan tidak melihat keadaan penguasa itu apakah baik ataupun tidak baik, apakah penguasanya itu penguasa yang baik atau tidak baik. Selama dia muslim dan dia memerintahkan untuk berjihad, maka disyariatkan ya untuk melakukannya. Jihad itu bersama dengan penguasa. Nah, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan di sini hum ahlul jihad. Ahlus Sunnah itu menjadi orang-orang yang bersemangat untuk berjihad, bersemangat untuk berjihad. Mengapa? Ya karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersemangat dalam berjihad. Para sahabat luar biasa dalam berjihad. Semangat mereka berjihad ya itu luar biasa. Ya.
Namun ya, perlu kita pahami tentang apa itu jihad, sehingga betul-betul semangat berjihadnya itu adalah semangat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jihad sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya butuh penjelasan tentang maksudnya, tentang aturannya. Kalau tidak sesuai aturan, ya maka itu bukan jihad. Sehingga jangan disalahpahami. Kalau ahlu sunnah tidak mengikutinya terus berarti dianggap tidak peduli, dianggap tidak berani. Bukan masalah tidak peduli, tidak berani. Masalahnya sesuai ketentuan apa tidak, jihadnya itu sesuai ketentuan atau tidak. Kalau sesuai ketentuan, maka ahlus sunnah adalah orang yang paling bersemangat berjihad sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Kalau kita melihat jihadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ada beberapa marhalah, ada beberapa tahapan. Dahulu tahapan yang pertama ketika di Mekah sebelum hijrah, selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Apakah Nabi SAW melakukan jihad? Ya, tidak ada ya, jihad sebelum hijrah. Padahal siksaan, ya, gangguan luar biasa, gangguan kepada kaum muslimin, siksaan kepada kaum muslimin luar biasa. Tapi ternyata Allah tidak memerintahkan untuk melawan, untuk berjihad ya, mereka orang-orang musyrikin yang menyakiti kaum muslimin. Justru di situ kita disuruh untuk apa? Menahan diri. Nah, ya. Malah ketika turun syariat, ya, sebelum hijrah itu turun syariatnya bukan jihad tapi malah sholat pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, begitu pula setelah ya hijrah juga tidak langsung ada perintah untuk apa? Berjihad. Jadi ada marhalah atau ada tahapan di mana dilarang kaum muslimin untuk melakukannya. Ya. Bahkan di situ berarti diperintah untuk apa? Ya, memaafkan, ya, untuk bersabar, untuk tidak membalas, gitu. Ada perintah untuk tidak membalas. Tentunya ini apa yang Allah perintahkan kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah yang penuh dengan hikmah. Di antara hikmahnya adalah saat itu kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak punya kemampuan. Padahal yang namanya ibadah apapun itu harus, kalau dia mampu, kalau tidak mampu ya tidak ada kewajiban. Wajib dan wajibnya semampunya. Haji misalnya, ya wajib bagi yang mampu. Zakat wajib bagi yang memang mampu. Puasa juga demikian, sesuai dengan kemampuan. Ketika tidak ada kemampuan maka mungkin tidak wajib saat itu, tapi wajib nanti setelah mampu. Sholat ketika tidak wajib berdiri, tidak mampu berdiri, maka mampunya duduk, maka dengan duduk. Tapi tidak ada meninggalkan kewajiban sholat ya, sama sekali, meskipun dia mampunya hanya dengan berbaring. Namun di sini ada terkait dengan kemampuan. Sehingga ketika di dalam fase ketika masih berada di Mekah, kaum muslimin di Mekah ya, dalam keadaan lemah, maka Allah melarang untuk membalas, karena kalau membalas ya justru madaratnya akan lebih besar, bahayanya akan lebih besar, karena orang-orang kafir di saat itu sangat kuat
sangat kuat ya, dari kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin berada di negerinya orang kafir saat itu, dikuasai, penguasanya orang kafir. Nah, ya, maka ya jangan mencari masalah di situ. Bahkan diganggu pun tidak membalas, apalagi mau mencari masalah, ya. Memancing-mancing misalnya untuk membuat mereka marah, tidak. Nah, sehingga kewajiban pada saat seperti itu adalah apa? Kaum muslimin adalah kewajibannya mempelajari agamanya, mengamalkan agamanya, dan mengajak orang kepada agamanya. Itu kewajiban saat itu. Kewajiban berperang saat itu tidak mampu untuk ditegakkan. Nah, maka tidak ada perang di tahapan ini karena akan menimbulkan mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Nah, ini marhalah yang pertama, tahapan yang pertama. Nah, ya, tahapan yang kedua adalah bukan melawan juga, tapi disuruh hijrah. Nah, ya. Atau tahapan yang kedua terkait dengan jihad, ya, maaf, terkait dengan jihad, ya, bukan masalah hijrahnya. Terkait dengan jihad adalah setelah hijrah. Setelah hijrah diizinkan untuk melawan, tapi saat diserang. Ya. Jadi diizinkan, bukan diperintah. Bukan diperintah jihad, tapi diizinkan melawan kalau diserang. Itu yang disebut dengan jihadud difa'. Dan ini hukumnya wajib. Bagaimana diserang tidak melawan? Ya. Ini pun dalam keadaan kalau mampu. Ya. Kalau tidak mampu ya sebagaimana yang ada di Mekah. Ini sudah mampu tapi waktu itu belum diperintah. Ya, belum diperintah. Tapi masih diizinkan saja, diizinkan. Allah menyatakan udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum dzulimu. Telah diizinkan bagi orang-orang muslim yang diperangi, yang diserang, bahwa mereka adalah orang yang dizalimi, maka diizinkan untuk membalas. Nah, udzina lil ladzina yuqatalun bi annahum dzulimu. Udzina lil ladzina yuqatalun bi annahum dzulim. Diizinkan bagi yang diperangi karena mereka dizalimi untuk membalas. Barulah setelah punya kemampuan, punya kekuatan, ada penguasa, maka penguasa memerintahkan mereka untuk berjihad. Maka ini setelah turun perintah dari Allah, wa qatilu fi sabilillah. Ya. Wa qatilu fi sabilillah. Maka perangilah mereka yang menyerang. Ada perintah, tapi ini juga perintahnya baru menyerang kalau ada yang menyerang. Jadi masih sama dengan tahapan yang kedua. Cuma tahapan yang kedua hanya izin, bukan perintah, diizinkan, dilakukan boleh, tidak boleh. Tapi tahapan yang ketiga sudah diperintah. Kalau diserang balas, kalau diserang lawan. Karena sudah ada kemampuan. Barulah setelah kaum muslimin memiliki kekuatan, punya penguasa, punya pemimpin, nah, maka Allah memerintahkan agar ditegakkan jihad. Qatilul ladina yalunakum minal kuffar, atau waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah kuat kaum muslimin, punya penguasa, punya kekuatan, baru diperintah. Dan ini adalah perintah yang wajib sampai hari kiamat. Nah, bukan hanya di masanya Nabi, bukan hanya di masanya Nabi, sampai di masa kini, sampai hari kiamat. Tapi tadi melihat bagaimana Nabi menjalankannya. Kira-kira tahapan kita yang mana sekarang ini? Tahapan kita sekarang ini ya, mungkin tahapan yang
yang pertama, atau mungkin bisa jadi tahapan yang kedua kalau diserang. Kalau diserang dan kita punya kemampuan, kita boleh melawan. Tapi dengan ketentuan. Di antara ketentuannya adalah bersama penguasa. Bersama penguasa, penguasa yang memimpin perlawanan tadi. Tapi kalau jihad yang sifatnya melawan penguasa, melawan musuh yang menyerang, itu terkadang dalam keadaan yang darurat, ya, dalam keadaan yang sangat terpaksa, itu tidak harus dengan izin dari penguasa. Karena kalau menunggu izin, barangkali sudah habis kaum muslimin. Ya, kaum muslimin diserang, pada asalnya tidak boleh membalas kecuali dengan penguasa. Tapi ketika kaum muslimin merasa bahwa kalau tidak segera membalas, harus menunggu izin dari penguasa akan habis, maka saat itu boleh melawan tanpa bersama penguasa. Tanpa bersama penguasa. Ya, ini lebih pada seperti orang yang mempertahankan diri, seperti orang yang menjaga dirinya dari disakiti orang, gitu ya. Itu namanya daf'un nafs. Orang kalau mau dibunuh, boleh nggak dia mempertahankan dirinya? Bukan hanya boleh, wajib. Kalau dia mau dibunuh, wajib mempertahankan dirinya. Seandainya dalam mempertahankan diri kemudian orang yang mau membunuh malah yang terbunuh, padahal posisi dia dalam mempertahankan diri, tapi malah kemudian yang menyerang malah dia mati, maka dia tidak terkena hukuman, tidak terkena diyah, tidak terkena kesalahan, karena dia menahan mempertahankan diri. Kalau dia mati, yang mempertahankan diri mati, maka matinya mati syahid. Maka kaum muslimin ketika diserang oleh orang kafir dan belum ada izin dari penguasa, kalau seandainya menunggu izin akan habis kaum muslimin diserang, maka pada saat itu boleh, ya, melawan atau mempertahankan diri, meskipun tanpa penguasa, karena darurat. Pada asalnya jihad apakah menyerang ataukah mempertahankan diri, itu bersama dengan penguasa. Ya, ini yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu apa? Jihad difa' ketika diserang. Kalau tidak, maka marhalah kita, tahapan kita ya tahapan dalam keadaan sekarang lemah. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak meyakini kewajiban jihad, bukan berarti Ahlus Sunnah tidak meyakini kewajiban jihad, bukan karena Ahlus Sunnah penakut, bukan karena Ahlus Sunnah tidak semangat berjihad, tidak. Itu bagian dari prinsip Ahlus Sunnah, berjihad ya, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan ketentuan. Karena sekarang banyak orang yang mengajak jihad, ternyata tidak bersama penguasa. Jihad, ternyata tidak punya kekuatan. Maka ketika Ahlus Sunnah tidak mengikuti ajakan itu, bukan karena penakut, tapi yang dilakukan itu bukan jihad. Kalau bukan jihad, maka apakah menjadi amalan yang diterima? Ya tidak diterima. Nama tidak akan merubah hakikatnya. Kalau hakikatnya bukan jihad, hakikatnya adalah mencelakakan diri, bahkan mungkin hakikatnya adalah kedzaliman kepada orang kafir, maka ya tidak dapat pahala jihad. Karena jihad itu harus ikhlas, harus sesuai ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ibadah yang lainnya harus ikhlas. Ketika Nabi ditanya siapa yang ikhlas, siapa yang fisabilillah, ada yang berperang karena untuk menunjukkan dirinya orang yang pemberani, untuk dikatakan sebagai seorang yang pemberani, untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Disebutkan di situ beberapa contoh
maksud dari berjihad? Maka Nabi ditanya, siapakah yang fisabilillah ya Rasulullah, yang di jalan Allah, yang dapat pahala? Ternyata Nabi SAW mengatakan yang benar niatnya. Yang benar niatnya yaitu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jihad. Jadi jihad itu bukan untuk membunuh. Kadang tidak perlu harus membunuh, yang penting agama Allah jadi tegak, yang penting agama Allah jadi nampak. Makanya ahlul kitab ketika mereka mau membayar jizyah, maka tidak perlu diperangi. Ahlul kitab boleh untuk membayar jizyah dan tidak diperangi, karena memang maksud jihad bukan membunuh, tapi untuk menampakkan ini agama Allah yang lebih tinggi dari yang lainnya, bahwa tauhid itu di atas dan kesyirikan itu hina, tidak bisa ditampakkan lagi. Yang nampak adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan fisabilillah, yang diterima jihadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ikhlas itu sangat penting. Sampai pun orang itu ya terancam jiwanya, kalau tidak ikhlas ya tidak ada artinya. Maka ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas, ya. Bukan sekedar banyak-banyakan, ya, bukan sekedar yang paling banyak tenaganya, yang paling lama waktunya, yang paling banyak dananya, bukan. Tapi yang paling benar, yang paling tepat, yang paling ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Jadi demikian, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ya, bahwa Rasulullah SAW ya, sebagai Rasul yang harus kita ikuti, yang kita taati, beliau adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Para sahabat yang juga sosok yang terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mereka adalah orang yang sangat bersemangat untuk berjihad. Maka termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah adalah berjihad, ya. Tapi tadi dengan ketentuan, karena kalau tidak sesuai ketentuan, maka tidak akan menjadi amalan yang diterima, bahkan akan menjadi sebab tercorengnya agama Islam ketika dilakukan tanpa ketentuan. Kadang sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslimin karena tidak pakai ilmu, dia tidak menyadari kalau yang dia lakukan justru mencoreng Islam, sehingga Islam terkesan tidak baik, terkesan apa? Jelek. Kenapa? Karena tidak sesuai ketentuan, ya. Karena tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal Islam itu adalah kebaikan, kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Tapi ketika tidak dilakukan dengan ketentuan, akhirnya jadi tidak baik, disalahfahami oleh orang. Amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak sesuai ketentuan, ya jadi mencoreng ajaran Islam. Maka harus dilakukan sesuai ketentuan, ya. Jihad begitu pula, mengingkari ahlul bid'ah kalau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mencoreng dan akan menjadi sebab kemafsadatan. Yang muncul adalah mafsadah, madharah, dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Ya, baik. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah para sahabat berjihad? Iya, para sahabat berjihad setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang memimpin bukan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memimpin adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Tapi terus dijalankan kewajiban ini, menunjukkan bahwa ini betul-betul adalah bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang mereka itu
berjihad untuk menegakkan agama Allah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk menghilangkan kesyirikan, itu maksudnya, untuk menampakkan tauhid. Ya. Baik. Dikatakan dalam kitab ini berikutnya, fahum yaqumun fa ahlus sunnah wal jamaah hum ahlul jihad. Ini kelihatan pembahasan ini tidak sekali pertemuan Ibu-ibu. Ini barangkali karena panjang, ini pembahasannya panjang. Tapi kita pelan-pelan, yang penting bisa dipahami ya, dengan benar supaya tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan sebagaimana ciri ahlus sunnah yang sudah lewat. Ahlus sunnah wal jamaah tepat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, tidak berlebih-lebihan sehingga kemudian kalimatnya jihad tapi tidak sesuai ketentuan, dan juga tidak bermudah-mudahan akhirnya menganggap ini tidak ada syariatnya, yang ada tinggal jihad melawan saja, bukan jihad menyerang. Tidak, jihad apakah melawan ataukah menyerang itu menjadi syariat sampai hari kiamat. Baik. Dikatakan di sini hum ahlul jihad wa humul ladzina yaqumuna bihi khairul qiyam. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Wa humul ladzina yas'auna ila ihyaihi. Dan mereka adalah orang-orang yang menampakkan, orang-orang yang berusaha untuk menghidupkannya dalam berbagai macam dan berbagai jenisnya. Di sini menunjukkan apa? Jihad itu bukan satu macam. Jihad itu ada beberapa macam, beberapa jenis. Fahum yaqumuna bil jihad alladhi yuqsadu bihi salahul muslimin wa islahuhum fi aqaidihim wa akhlaqihim wa adabihim wa jami' su'unihim ad-diniyah wa dunyawiyah wa fi tarbiyatihim al-ilmiyah wal amaliyah. Wa hadha an-naw' huwa aslul jihad wa qawamuhu. Ya, jihad yang dimaksudkan adalah untuk kebaikan kaum muslimin dan untuk memperbaiki kaum muslimin dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam akhlak mereka, dalam adab mereka, dalam urusan-urusan mereka baik dunia maupun akhirat, dunia maupun agama, dalam mentarbiyah mereka, dalam berilmu dan beramal. Maka ini termasuk jihad. Jadi apa yang dilakukan oleh kita sekarang ini masuk dalam jihad. Karena yang kita lakukan sekarang menuntut ilmu adalah untuk kebaikan bagi kaum muslimin. Menuntut ilmu adalah untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin dari akidah mereka, dari akhlak kita, akidah kita, adab kita. Ini bagian daripada jihad. Bahkan ini yang menjadi pokok. Artinya jihad yang sifatnya menyerang orang kafir itu butuh jihad yang bentuknya adalah ilmu dan berdakwah. Ya, butuh ini. Karena kalau jihad yang menyerang tidak didahului dengan ilmu, akhirnya jihadnya tidak sesuai ketentuan. Maka yang menjadi pokok justru jihad itu adalah menuntut ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika di Mekah, didahului dengan menuntut ilmu, didahului dengan menyampaikan agama. Jadi ini bagian dari jihad. Bahkan ya mungkin bisa sekarang ini, di masa sekarang ini, sebagaimana perkataan para ulama, di masa sekarang ini jihad yang paling utama, paling besar adalah menuntut ilmu. Kenapa? Bukan jihad melawan orang kafir. Kenapa? Ya tidak memenuhi syarat sekarang ini, ketentuannya tidak terpenuhi. Jadi yang terpenuhi apa sekarang? Jihad menyampaikan agama Allah, menjelaskan agama Allah, menjelaskan kesalahan-kesalahan terkait dengan agama Allah supaya jangan diikuti, sehingga kita membantah ahlul bid'ah, membantah orang-orang yang menyimpang. Itu bagian dari jihad ya. Namun semuanya harus dilakukan dengan ketentuan. Tidak setiap orang berbicara nanti akhirnya berbicara tanpa ilmu ya. Kalau sudah tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan kemampuan, maka yang terjadi adalah kejelekan.
Namun ini bagian dari jihad, menuntut ilmu, menjelaskan akidah, ini bagian dari jihad. Maka ya, bagaimana kita tidak jalankan ini? Bagaimana kita tidak bersemangat dalam hal ini? Karena tidak tersisa dari jihad sekarang ini mungkin kecuali jihad ini. Jihad menyerang tidak ada sekarang ini. Jihad melawan juga kita tidak diserang. Tinggal tersisa jihad menuntut ilmu, jihad menyampaikan agama. Kalau kita tidak ikut andil dalam jihad yang ini, lalu bagaimana? Apa yang bisa kita ikut andil dalam hal apa? Mau ikut andil dalam hal jihad yang melakukan pengeboman, bunuh diri, itu bukan jihad. Itu bukan jihad. Maka bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam mengamalkan agama Allah, untuk menampakkan inilah agama Allah. Inilah agama Allah yang harus ditampakkan. Sekarang tidak bisa menampakkannya dengan kekuatan, tapi kita bisa menampakkannya dengan lesan. Kita bisa menampakkannya dengan amalan. Dan itu maksud daripada jihad. Sebagaimana tadi kita katakan, bukan maksudnya untuk membunuh, bukan. Jihad bukan maksudnya untuk membunuh, tapi untuk menampakkan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yaqumun aidan bil jihad alladhi yuqsadu bihi daf'ul mu'tadin 'ala al-islam wal muslimin minal kufar wal munafiqin wal mulhidin wa kafati a'da'id din fahum yujahidun bil hujjah wal burhan wa yujahiduna bis silah al munasib fi kulli zaman wa makan. Ya, di samping jihad untuk memperbaiki kaum muslimin, juga jihad untuk melawan orang-orang yang ingin menyakiti, ingin merusak Islam, melawan orang-orang yang ingin merusak Islam, yang ingin merusak akidahnya kaum muslimin, yang ingin merusak akhlaknya kaum muslimin dari orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nah, dan seluruh musuh-musuh agama ini. Maka Ahlus Sunnah ketika tidak ada jihad dengan senjata, dengan kekuatan, inilah jihadnya, dengan burhan, bil hujjah, dengan ilmu dan penjelasan, dengan ilmu dan penjelasan, dengan dalil, ya. Nah, meskipun mereka tentunya juga berjihad dengan senjata, tapi pada saat yang memang tepat, pada saat yang sesuai ketentuan, ya. Sesuai ketentuan. Fakam syahidta lahum fakam syahidat lahum fi nasr min izmah wa kam adaqu a'da al-islam min ka'sin lil hazimah marrah wa kam nasaru min madlum wa kam raddu min haqqi salib, ya. Yani betapa banyak kita saksikan atau kita lihat mereka Ahlus Sunnah membela agama Allah. Kita lihat bagaimana para ulama membela agama Allah, para ulama Ahlus Sunnah, dengan tulisannya, dengan karya-karyanya yang bisa kita baca hingga sekarang ini, ya. Dan betapa mereka orang yang bersabar ketika mendapati ujian, gangguan saat mereka berdakwah, saat mereka menulis bantahan, saat mereka menasihati kaum muslimin. Mereka merasakan, ya, adaku adal Islam. Mereka merasakan bagaimana perlawanan musuh-musuh Islam terhadap mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wa kam nasaru min madlum, dan betapa banyak Ahlus Sunnah yang menolong orang-orang yang didolimi, membela orang-orang yang didolimi.
Ya. Wa kam raddu min haqqi salib, dan betapa banyak ahlu sunnah bisa mengembalikan hak dari orang-orang yang tidak terpenuhi haknya, dibantu oleh ahlu sunnah sehingga mereka terpenuhi haknya. Qala ta'ala fi wasfi ibadil mu'minin, maka Allah berfirman tentang sifatnya orang-orang yang beriman. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadu, di antara kaum muslimin atau kaum mukminin ada orang-orang yang sadaqu, yang jujur, ma'ahadullah, terhadap apa yang mereka telah janjikan kepada Allah. Nah, mereka adalah orang-orang yang jujur dalam menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifatnya orang-orang yang beriman terhadap janji mereka kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah, menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan orang-orang yang dizalimi, sehingga mereka membantah akidah-akidah yang akan merusak kaum muslimin, sehingga mereka bersabar atas gangguan-gangguan yang mengenai mereka dari orang-orang yang tidak senang akan tegaknya agama Allah, akan nampaknya agama Allah, dari orang-orang munafikin yang mengaku muslim tapi justru merusak Islam dengan ucapan mereka, merusak Islam dengan apa yang mereka sampaikan kepada kaum muslimin. Maka ahlu sunnah lah yang betul-betul menegakkan atau betul-betul jujur dalam menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, ini barangkali yang bisa kita sampaikan, dan masih ada beberapa hal terkait ayat ini. Insyaallah kita akan memulai pertemuan berikutnya dari ayat ini, dari ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Ini kita sampaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya, tentang sifat orang-orang yang beriman dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan gambaran jihadnya mereka, gambaran jihadnya mereka yang sesuai dengan ketentuan, yang sesuai dengan ketentuan, yang meskipun mereka tidak melakukannya dengan senjata, meskipun mereka tidak melakukannya dengan kekuatan, tapi mereka justru yang sedang berjihad. Bukan yang berjihad itu yang dengan kekuatan tapi tidak sesuai ketentuan. Bukan yang berjihad itu adalah yang dengan keberanian tapi tidak sesuai ketentuan. Di sini tidak cukup dengan keberanian, tetapi dengan ketentuan. Kalau keberanian tidak sesuai dengan ketentuan, maka seseorang bisa terjatuh kepada menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Bukan hanya menjatuhkan dirinya, tapi juga mengorbankan saudara-saudaranya kaum muslimin, sehingga menjadi korban atas perbuatannya yang melawan, memancing-mancing orang-orang kafir untuk berperang, sehingga jadi korban kaum muslimin karena tidak ada kemampuan. Jadi bukan hanya keberanian di sini, bukan hanya keberanian, bahkan ada yang di depan berani, setelah orang kafirnya menyerang dia malah kabur, menyelamatkan diri. Sementara kaum muslimin
yang di belakang dia menjadi korban, ya, menjadi korban atas perbuatannya. Ada yang berjihad justru malah melawan penguasa. Ketika penguasa membalas, dia melarikan diri, menyelamatkan diri. Akhirnya orang-orang yang di belakang dia yang ditangkapi oleh penguasa dan seterusnya. Maka di sini ya tidak cukup dengan modal keberanian, tapi dimulai dengan ilmu, dimulai dengan memahami dengan benar maksud dari jihad, kemudian ketentuan-ketentuannya. Ini perlu diketahui oleh kaum muslimin sehingga bisa menjalankan dengan benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa difahami meskipun belum tuntas tentang keistimewaan Ahlus Sunnah sebagai orang-orang yang paling bersemangat dalam berjihad, mencintai jihad, mencintai amalan yang namanya jihad, tetapi jihad yang sesuai dengan ketentuan. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk semakin memahami agama ini dengan benar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita, memperbaiki juga dunia kita, memperbaiki juga untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.